Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Putri Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Apa maksudnya sejarah itu ada? Buat apa sejarah? Nah, kali ini kita akan mengkaji lebih dalam sebenarnya apa itu sejarah dan apa pentingnya sejarah. Silahkan menyimak. Nah, inilah materi kita bab 2 ya, kajian ilmu sejarah, di mana dalam kajian ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu, yaitu materinya terdiri dari ruang lingkup sejarah, terdiri dari sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, yang kedua adalah pola pikir sejarah, di mana di dalamnya ada konsep diakronik, sinkronik, periodisasi, dan kausalitas. Nah, karena ada penyederhanaan kurikulum, maka dalam bagian ini kalian akan mempelajari mengenai ruang lingkup sejarah saja. Sedangkan pola pikir sejarah sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia. Jadi tidak akan kita bahas lagi ya. Baik, kita langsung saja kepada materi, lanjut pada materi sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Sebelum kita masuk kepada sejarah sebagai ilmu, kita harus tahu dulu bagaimana asal kata sejarah. Ya. Nah, dilihat dari asal katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratu, yang artinya pohon kayu, keturunan, asal-usul, atau silsilah. Nah, pohon ini merujuk kepada perkembangan, suatu perkembangan. Seperti kita tahu bahwa dalam pohon ada yang namanya akar berkembang menjadi batang, dan dari batang tersebut kemudian bercabang menjadi ranting-ranting dan terus berkembang menjadi daun dan lainnya. Sehingga diibaratkan bahwa sejarah itu adalah perkembangan dari suatu hal yang sederhana menjadi suatu hal yang lebih kompleks. Itu sejarah tuh. Lalu yang kedua adalah riwayat atau hikayat. Nah, padanan dari sejarah yang kedua adalah hikayat atau riwayat, yaitu cerita yang diambil dari kehidupan. Yang kedua adalah kisah, yaitu cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Tarikh dalam bahasa Turki ya, menunjukkan tradisi dalam sejarah Islam. Nah, kalau misalkan di Islam, sejarah ini seringkali disebut dengan tarikh atau tarikh ya, seperti itu. Lalu di Eropa sana ada beberapa istilah yang sepadan dengan kata sejarah atau dengan sejarah, yaitu yang pertama adalah di bahasa Belanda yaitu geschiedenis, sesuatu yang telah terjadi. Geschieden, terjadi. Jadi sejarah adalah menurut Belanda, dalam bahasa Belanda itu artinya sesuatu atau peristiwa yang telah terjadi. Pun bahasa Jerman yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi juga, atau Gesesan, terjadi. Nah, baik dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman itu mirip ya, karena memang akar bahasanya sama. Lalu yang selanjutnya dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah history. Artinya apa? Yaitu aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan kronologis. Nah, kata history ini berasal dari bahasa Yunani historia, yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan atau inquiry. Nah, teman-teman, di sini asal kata sejarah. Nah, sejarah dan history tentu berbeda ya. Kalau tadi sejarah itu lebih kepada perkembangan, nah kalau history atau historia itu lebih kepada penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh dari penyelidikan. Nah, itu dari asal kata sejarah. Lalu bagaimana pengertian sejarah menurut para ahli? Nah, ini di sini ada beberapa tokoh sejarah yang menyatakan mendefinisikan sejarah. Yang pertama adalah Herodotus. Herodotus itu adalah seorang ilmuwan dari Yunani. Dia bisa dibilang sebagai bapaknya sejarah dunia. Kenapa? Karena dia yang mengawali menulis sejarah, ya, Herodotus. Nah, bagi Herodotus, sejarah adalah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti garis lingkaran, ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun,
Sejarah adalah catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Sejarah adalah cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini adalah kita garis bawahi yang namanya perubahan dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah menurut Taufik Abdullah, di mana menurut beliau sejarah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Yang selanjutnya adalah menurut Sartono Kartodibjo. Nah, menurut Sartono, sejarah ada dua arti. Yang pertama adalah arti objektif, yang kedua adalah arti subjektif. Objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Artinya yang dilihat adalah objeknya, kejadiannya, ya, real, benar-benar terjadi seperti itu dengan bukti-bukti yang ada secara objektif. Lalu yang kedua adalah dalam arti subjektif, artinya kejadian itu dilihat oleh subjek, oleh orang yang melihat kejadian atau yang mengalami, ya. Itu bisa jadi berbeda karena itu terkait dengan sudut pandang orang tersebut, makanya disebut dengan subjektif. Berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Jadi jika objektif adalah kejadiannya, maka subjektif adalah ceritanya. Ketika kejadian sebuah peristiwa terjadi, maka orang-orang yang melihat peristiwa itu, orang-orang yang ada sebagai pelaku dalam peristiwa tersebut, tentu akan berbeda cara penyampaiannya, baik dari segi isi ataupun dari segi narasi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menurut Muhammad Ali, yaitu sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Yang kedua adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Satu tambahan lagi sebenarnya, yaitu kisah tentang perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Jadi menurut Muhammad Ali, sejarah itu adalah kejadiannya, cerita tentang kejadiannya, yaitu juga ilmu untuk menyelidiki kejadiannya. Jadi ada 3 aspek, ya, kejadian, kisah, ilmu dari sebuah perubahan atau kejadian seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Nah, ini menurut R.G. Collingwood, ya. Menurut R.G. Collingwood seperti itu. Jadi kita garis bawahi adalah penyelidikan aktivitas manusia atau kejadian yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Artinya sesuatu yang telah terjadi, dimensinya masa lampau. Lalu apakah masa depan tidak relevan? Nanti kita lihat. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa setidaknya kata histori yang tadi kita bahas di awal dengan dipadankan dengan sejarah memiliki 4 pengertian. Pertama adalah suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu yang telah berlalu. Kejadian-kejadian yang telah berlalu. Apakah kejadian di masa depan ada dalam kajian sejarah? Tidak. Sejarah hanya mengkaji suatu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya. Yang kedua adalah riwayat dari peristiwa kejadian yang telah berlalu. Riwayat dari peristiwa yang atau kejadian yang telah berlalu. Jadi peristiwanya, yang kedua adalah kisahnya atau riwayat. Yang ketiga adalah semua pengetahuan tentang masa lalu, khususnya tentang masyarakat tertentu. Artinya apa? Ketika kita meneliti sebuah masyarakat, nah tentu kan mereka berkembang dari sesuatu yang sederhana menuju sesuatu yang kompleks. Nah, rekaman-rekaman itu, pengetahuan-pengetahuan itu kemudian menjadi kajian atau objek dalam sejarah juga. Dan yang keempat, ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Artinya apa? Dalam merekonstruksi, dalam meriwayatkan suatu, tentu agar cerita itu dipercaya maka harus ada ilmunya. Ilmu sejarahlah yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Oke, itulah materi kita mengenai pengertian sejarah. Sudah paham kan ya?
Apa itu sejarah? Nah, sederhananya, sejarah itu mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah peristiwanya, kejadiannya yang sekali terjadi. Yang kedua adalah kisah tentang kejadian tersebut yang sekali terjadi itu. Yang ketiga adalah ilmu untuk menyelidiki kisah peristiwa dalam kejadian tersebut. Ya, 3 aspek itulah inti dari pengertian sejarah. Oke teman-teman, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi sejarah lainnya. Dan jangan lupa pula tuliskan komentar, like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.